Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia? Nggak tahu. Jujur baru denger sih. Pernah baca sih. Kalau nggak salah itu hari peringatan penggunaan mata uang pertama di Indonesia ya? Melansir dari laman djkn.kemenq.go.id, tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia merupakan mata uang yang digunakan setelah kemerdekaan sebagai simbol kedaulatan dan identitas bangsa. Saat itu, masyarakat masih menggunakan mata uang kolonial Belanda yang tidak lagi mencerminkan kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerbitkan mata uang sendiri, yakni Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tanggal 2 November 1949, ORI resmi digantikan oleh uang rupiah. Namun, penggantian ini tidak bersifat melupakan. Makna dan simbolisme ORI tetap dikenang sampai saat ini. Peringatan Hari Uang Republik Indonesia tidak sekedar memperingati penerbitan mata uang Indonesia, namun sebagai simbol kedaulatan ekonomi dan identitas nasional. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, perayaan Hari Uang Republik Indonesia juga menjadi refleksi penting tentang bagaimana ekonomi Indonesia telah berjuang dan beradaptasi. Mengenang perjuangan dalam membangun sistem keuangan yang mandiri dan stabil, serta diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk lebih memahami peran uang dalam kehidupan sehari-hari, serta pengelolaan keuangan yang baik demi pembangunan ekonomi nasional. Mengelola keuangan terbaik versi aku itu ketika kita bisa merencanakan penggunaan uang setiap bulannya. Misal 100% pendapatan itu kita tahu untuk kebutuhan pokok berapa, untuk yang kita mau atau entertain berapa, dan dana darurat. Menurut gue, kalau pengelolaan uang setiap bulannya itu yang baik ketika kita nggak minus. Jadi kita harus tahu pengeluaran per bulannya itu berapa. Jangan sampai pendapatan kita lebih kecil dibandingkan pengeluaran kita. Jangan sampai gitu kebutuhan kita tuh harus minjem keluar. Ya kalau misalkan emang kepepet banget, usahain pinjam ke tabungan sendiri aja kali ya. Menurut aku sih kalau kita bisa nahan keinginan kita dulu itu best sih. Ya sesekali nggak apa-apa lah kalau misalnya mau menuhin BM, tapi ya jangan berlebihan. Justru yang mau diutamain itu investasi sama nabung gitu. Jadi sebelum uangnya dipisah-pisah, dibagi-bagi lagi, itu kita pisahin dulu buat nabung sama investasi. Baru deh abis itu uangnya kita bagi-bagi lagi. Biasanya sih aku bikin catatan sih, 50% buat pengeluaran rutin bulanan, 20% buat wishlist atau keinginan yang aku mau, dan sisanya buat dana darurat. Kalau gue, kebutuhan pokok itu biasanya 60%. Nah itu untuk makan, untuk kosan, untuk kehidupan sehari-hari lah, itu 60%. Nah 20%-nya lagi itu diinvestasiin, ditabung. Terus 20%-nya lagi itu buat main sama teman-teman, buat nonton, atau misalnya mau makan di luar. Ya intinya 20%-nya itu buat foya-foya. Aku biasanya sisihin pertama itu 30%. 15% pertama itu aku nabung cash di rekening bank, kemudian 15% lagi aku nabung emas. Sekarang sih aku nabung emas fisik via aplikasi Metal Go Plus ya. Jadi udah nggak repot, terus bisa ngelihat grafik profit dan loss-nya, jadi ya seru aja gitu bisa lihatnya. Terus baru deh 50%-nya itu aku buat kebutuhan pokok, 10%-nya lagi buat dana darurat, dan 10% lagi buat jajan. Semangat berjuang membangun sistem keuangan yang mandiri dan stabil, memahami peran uang dalam kehidupan sehari-hari, serta mengelola keuangan yang baik demi pembangunan ekonomi nasional. Semuanya ada di tangan kita.
Selamat Hari Uang Republik Indonesia.